Oke, isu kesetaraan bagi perempuan ini mendapat perhatian juga di perhelatan G20 kita presidensi ya Bu Ida, Bu Siti ya. Jadi ada dua kelompok khusus, ada G20 Empower dan juga Women 20 yang kemudian menjadi dua kelompok yang khusus membahas mengenai kesetaraan. Mungkin Bu Ida atau Bu Siti bisa bicara mengenai G20 ini momentum, banyak yang bilang ini momentum buat kita. Tapi bagi perempuan sendiri, adakah momentum yang bisa kita harapkan sama-sama? Ibu Ida bilang tadi, semoga yang sekolah tinggi semakin banyak perempuan. Semoga pekerjaan lebih banyak lagi kesempatan buat perempuan, Bu Ida. Ya, saya tidak masuk di focal point itu ya. Saya focal point isu ketenagakerjaan kan. Tapi saya ingin share juga bahwa pada isu ketenagakerjaan itu kita mengusung tema pasar kerja yang inklusif. Pasar kerja yang inklusif. Pasar kerja yang inklusif. Saya kira ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghadirkan perempuan-perempuan untuk masuk di pasar kerja. Saya kira kita punya pengalaman yang cukup baik. Inklusif itu juga tidak hanya inklusif bagi perempuan, tapi inklusif juga bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kita sudah punya undang-undang yang memberikan perlindungan dan hak kepada perempuan kepada teman-teman disabilitas. Undang-undang kita, konstitusi kita juga memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Dan dalam konteks ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi, kita juga memberikan kesempatan yang sama. Dan saya bisa ngambil data terakhir pelatihan vokasi yang dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan itu angkanya sudah 49% peserta pelatihan vokasi perempuan. Artinya sudah hampir seimbang ya, memang ya sedikit lah, tinggal 1% aja kan selisihnya. Ini menurut saya karena modal awal untuk mereka masuk di pasar kerja ataupun melahirkan mereka menjadi seorang entrepreneur dengan pelatihan vokasi yang dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki, maka dia bisa masuk ke pasar kerja dan dia juga bisa menjadikan dirinya sebagai pelaku usaha. Akhirnya dia berdaya dan bisa menambah misalnya dari segi perekonomian keluarga misalnya ya Bu Ida ya. Kalau di perhutanan ada kebijakan perhutanan sosial. KLHK itu satu focal point di G20 yaitu di working group Environment and Climate Sustainability. Di dalam isu itu juga ada konteks gendernya, karena pada dasarnya kelompok-kelompok perempuan juga punya aktivitas yang banyak di dalam misalnya adaptasi iklim. Kemudian juga kelompok-kelompok tani hutan juga yang mempraktekkan begitu ya, mengendalikan deforestasi. Kelompok-kelompok perempuan juga hadir untuk misalnya agroforestry dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita lihat leadershipnya, waktu saya masih Sekjendagri kan saya mempelajari ya, Afrika itu mempersiapkan kepemimpinan perempuan itu dari taman kanak-kanak. Dari jenjang pendidikan. Jadi anak kecil-kecil itu, saya waktu itu kan sekolah di Jerman sama sempat ke Swiss juga belajar beberapa waktu untuk S3. Itu saya pelajari di Afrika itu disiapkan anak-anak umur 5 tahun itu sejak taman kanak-kanak tuh, kalau saya jadi menteri saya ngapain, melakukan apa? Kalau saya jadi ini saya mau ngomong apa gitu, itu mereka belajar. Dan setelah saya jadi menteri ya 7 tahun yang lalu, saya lihat emang Afrikanya jago-jago ya, dan anak-anak mudanya juga banyak. Jadi itu memang dipersiapkan. Sedini mungkin ya. Jadi leadershipnya juga kalau dari sisi environment and climate itu leadership perempuan itu juga didorong juga dan dibahas juga. Jadi pada dasarnya isu perempuannya juga include masuk di dalam pembahasan itu gitu ya. Tapi kalau di KLHK sendiri Bu, ada kebijakan perhutanan sosial. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih jauh mengenai kebijakan perhutanan sosial yang juga tentu itu kelompok hutan sosialnya yang perempuan banyak juga. Cuman memang kepada saya kan diminta ada regulasi bahwa
bahwa tentang perempuan, akhirnya kita dorong bahwa yang namanya ketua kelompok tani juga boleh perempuan begitu. Dan jadi dibuka kesempatan yang sama ya, gitu ya. dan misalnya kalau misalnya kan ada pembagian izinnya boleh pakai gitu ya, di SK-nya nggak harus nama suaminya gitu, harus namanya dia misalnya seperti itu. Jadi emang di dalam prakteknya gitu ya, di langkah-langkah membuminya itu emang mesti kelihatan. Jadi masyarakatnya itu juga merasakan begitu. Siapapun dia punya kontribusi. Karena Iya. banyak juga perempuan jadi kepala rumah tangga kan juga Iya, banyak iya. suami meninggal Iya. atau suami tidak. Dan kita harapkan mereka siap ya Bu. Iya, Dalam arti tadi vokasi yang Kalau di lapangan sih saya lihat tangguh-tangguh ya. Ini Faktanya begitu, Bu? gitu ya. Jadi ketika ada yang bilang, wah kalau saya nggak punya perempuan, kemudian kehilangan kepala keluarga, kehilangan suami gitu, kemudian mereka tidak kuat menopang sebagai kepala rumah tangga, nggak juga ya Bu. Faktanya ketika mereka punya skill, bahkan berjuang dengan segala cara Bu mungkin. Iya. Menjadi kepala keluarga dalam waktu yang bersamaan. Kalau di lingkungan juga saya lihat ada analisis gender dalam AMDAL, betul Bu? Oh iya, kita kebetulan di KLHK ini termasuk yang di kelompok Menteri Perempuan itu yang cukup menonjol lah gitu ya, di dalam memerankan perempuannya. Betul juga bahwa di dalam mempelajari persetujuan lingkungan itu ada dipertimbangkan juga bagaimana mengajak perempuannya dan sebagainya. Jadi kita juga saya punya di kantor itu ada festival gender juga. Ada Bu, itu tahunan? Ada. Ini udah tahun kedua begitu ya, udah tahun kedua mau masuk ke tahun ketiga nih. Jadi memang saya punya eselon 1 sekarang perempuan itu saya punya perempuan tiga dirjen ya, 1 irjen, 2 dirjen, 2 staf ahli menteri. Jadi saya udah punya 5 sampai 7 nih, mungkin nyusul lagi perempuan lagi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sih subjek pekerjaan di KLHK itu maskulin tapi juga netral lah gitulah ya. Jadi netral dalam arti memberikan kesempatan yang sama artinya Bu ya. ruangnya bisa juga gitu loh diisi oleh perempuan-perempuan. Karena kan kebayang kalau kerja di KLHK berarti harus jalan-jalan ke misalnya titik kebakaran, ke hutan, ke sungai-sungai, belum lagi nih lagi dan yang IKN, yang kotor-kotor. Itu banyak perempuan Bu. Aduh nggak mau deh, nggak juga ya Bu. Lihat menterinya turun gimana? Tapi tetap setil juga saya lihat. Itu penyidik saya perempuan itu kadang-kadang rambutnya dipirang-pirangin. Jadi tetap stilnya keren juga gitu. Jadi ya saya sih seneng ngelihatnya. Oh gitu, ini mirip Mbak Usi dong. Nih Harvis kita nih, Mbak Usi ini bebas gitu anak-anak. Makin baik sih suasananya kalau dibandingin dengan saya zaman dulu birokrat ya. Sekarang itu jauh lebih baik ya Bu. Nah kita harapkan stylish, ya stylenya keren-keren. Seperti Harvis kita nih Mbak Usi, ini juga keren sekali. Dia dokter musik. Ahli musik, jadi mempelajari segala seluk-beluk musik nih. Senang sekali banyak perempuan-perempuan berpendidikan tinggi yang bergabung di Forum Presiden, semoga bisa menginspirasi. Kalau ditanya ke Bu Ida, tadi kan saya tanya ke Mbak Karin gitu ya, pendidikan itu Bu bagi seorang Ida Fauzia apa maknanya? Ini buat supaya perempuan juga tahu nih sekolah itu buat apa sih? Itu kebutuhan. Kalau saya sama ya, sekolah itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Iya. Terakhir saya menyelesaikan misalnya S3 saya, itu tidak sekedar kebutuhan, saya ingin menjadi contoh buat anak saya aja yang ketiga itu. Maksudnya gini, mamanya aja mau sekolah sampai S3, masa dia masih muda gitu. Tapi sebenarnya secara umum saya mengatakan pendidikan itu kebutuhan. Jadi ya tadi karena problem kita terkait dengan SDM kita, ya kebutuhan bangsa ini untuk meningkatkan, menguatkan sumber daya manusia kita. Sekali lagi itu kebutuhan
mutlak ya. Bagi siapapun sebenarnya, dia mau siapapun. perempuan atau laki-laki. Bagi gitu negara itu kebutuhan untuk mencerdaskan, meningkatkan kompetensi itu kebutuhan. Penguatan sumber daya manusia lah. Makanya Bapak Presiden itu menjadikan isu penguatan sumber daya manusia itu menjadi isu prioritas di luar yang pertama pembangunan infrastruktur ya. Betapa pentingnya penguatan sumber daya manusia ini. Termasuk kita perempuan. mau dapat bonus demografi, Mbak. Iya. Iya. Tapi kalau bonus demografinya tidak berkualitas kan kita juga Iya, jadi makanya masalah gitu akan ya. menjadi bonus atau menjadi madorot kalau dalam bahasa agama ya. Menjadi beban bagi pembangunan kita. Maka mau nggak mau memang harus menjadi prioritas. Tidak hanya bagi individu ya, bagi negara. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Presiden. Bu Siti juga cerita tadi sekolahnya sampai kemana-mana gitu ya. Kalau ditanya ke seorang Siti Nurbaya, sekolah pendidikan itu maknanya apa, Bu? Kalau saya sih ngelihatnya pendidikan itu bahkan sejak reproduksi ya, sejak mulai hamil kan dia udah diajar-ajarin. Iya, betul. Diajak Yang ngobrol bagus ya. Diajak ngobrol. Kemudian dia baru lahir, kemudian dia belajar jalan, belajar apa-apa. Itu semua sebetulnya sebuah fase untuk justru menuju pada kehidupan dan cita-cita. Karena begini, saya ingat betul saya waktu masih SD, kelas 6 mau masuk SMP, itu kan kita waktu SD buku sampulnya mesti warna coklat ya, kagak boleh yang lain. Kayaknya ya. sekarang masih ada nggak ya? Enggak, udah nggak ada lagi tuh yang kertas kopi itu loh. Itu Sudah. saya kan SD-nya tahun 68 udah lulus SD saya. Kemudian Saya itu belum lahir. udah saya tulis tuh doktor insinyur Siti Nurbaya MSc. Padahal saya masih mau masuk SMP. Jadi dia sebuah ini gitu loh ya, sebuah prospek ke depan yang kayak kita ada yang kita kejar kok belum nyampe gitu. Akhirnya terwujud sekarang. Iya, jadi dokter insinyur. kalau perkiraan saya ya pendidikan itu justru dia selimut kehidupannya gitu. Oke, itu arti penting pendidikan buat 3 perempuan tangguh kita yang hadir di forum ini. Sesaat lagi saya akan minta perspektif, inspirasi, kata-kata penyemangat buat kita semua dari 3 perempuan tangguh yang hadir di forum ini. Tetaplah bersama kami.